Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Saya senang sekali mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang menonton. Bertemu kembali kita di dalam rancangan Randau Kehidupan. Dan saya boleh katakan ini adalah season yang kedua. Ya, kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita berharap kita akan mengalami sesuatu yang baik ataupun kita terus diperkuatkan dengan firman Tuhan untuk bermula daripada awal tahun sehingga akhir tahun nanti. Kita tidak tahu apa yang akan kita lalui, tetapi pengharapan kita adalah Tuhan. Saudara-saudari yang sedang menonton bersama-sama dengan saya pada hari ini, tidak lain dan tidak bukan, tidak asing lagi. Ya, kita ada Dr. Gerard, salah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Kita ada Pastor Brian Scott yang ketika ini melayani di Hope Channel Asia Tenggara, dan kita ada Pastor Minsun yang ketika ini menuntut di Asia Pacific International University dalam jurusan kependetaan. Selamat datang, selamat tahun baru kepada semua panel. Terima kasih karena bersama-sama dengan saya pada hari ini. Selamat tahun baru, Pastor. Selamat tahun baru. Terima Syukur kasih pada Tuhan. Saya mendengar suara mereka begitu bersemangat. Dan saya percaya mereka juga tidak sabar-sabar untuk mengongsikan firman Tuhan kepada saudara-saudari melalui program Randau Kehidupan. Saudara-saudari, pada hari ini kita akan memfokuskan satu buku di dalam Alkitab, yaitu Kitab Yesaya sendiri. Buku yang begitu menarik, buku yang begitu baik untuk dipelajari, yang mana kalau kita lihat buku ini, dia menggambarkan ataupun memberitahu kita tentang Mesias ataupun Yesus sendiri. Dan inilah yang akan kita kupas, inilah yang akan kita belajar sepanjang kuartal. Sebelum kita lanjut, saya senang sekali untuk mengajak kita tunduk kepala dan kita minta Pastor Minsun pimpin di dalam doa pembuka. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan yang berkuasa dalam surga, pada waktu ini Tuhan kami mohon tuntunan dan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus dari surga untuk memberikan kami kebijaksanaan agar apa yang kami bincang dan apa yang kami bahaskan adalah setuju dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati masa ini dan Engkau memberikan kami apa yang kami perlukan waktu ini untuk mencari solusi tentang persoalan yang kami akan bincang bersama. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus dan malaikat Tuhan menyertai kami. Kami mohon dan persembahkan doa kami melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Saudara-saudari, topik yang kami mau bawa untuk dibincangkan dalam program Randau Kehidupan pada hari ini adalah krisis identity. Nah, apabila kita membuka kitab dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Saya bacakan di sini. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dikatakan, "Marilah, baiklah, kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Wow. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa sebesar mana ataupun sedalam mana kesalahan dosa yang kita lakukan ataupun umat-umat Tuhan lakukan, ia akan dibersihkan oleh Yesus sendiri. Nah, krisis identity. Apabila kita melihat buku Yesaya, para panel sekalian, sudah tentu kita akan melihat lebih banyak peristiwa yang berlaku kepada bangsa Israel. Dan apabila menyentuh mengenai krisis identity, bagaimana kitab Yesaya ini boleh mengatakan bahwa bangsa Israel juga mengalami krisis identity? Dalam hal ataupun aspek mana sebenarnya mereka ini, bangsa ini, mengalami krisis identity mereka? Apakah di dalam kehidupan sosial mereka? Apakah dalam kehidupan rohani? Nah, jadi inilah yang akan kita coba
bincangkan. Dan bagaimana Tuhan datang untuk menegur, menyadarkan mereka kembali supaya mereka ini, bangsa ini menemukan kembali identiti mereka. Dan apa maksud identity ataupun apa makna identity ini kepada bangsa Israel, dan juga apa kaitannya kepada perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Mungkin ada sudah yang tidak sabar-sabar mau bagi pendapat. Kita mungkin bermula daripada Pastor Mincu. Oke. Krisis identiti ini satu perkara yang biasa kita mendengar dan memerlukan sedikit pendalaman dan pengertian. Tapi saya mikirkan satu perkara seperti ini. Bila kita pikirkan krisis identiti seperti seorang itu tidak tahu apa yang dia perlu lakukan. Seperti seorang pemain bola sepak. Bila dia menerima bola daripada rakan dan dia tidak tahu pergi mana dia bawa bola itu, ke kiri, ke kanan, ke hadapan, ke belakang, dia kebingungan. Gol sendiri. Dan last bola itu akan dirampas oleh pihak musuh. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan untuk menyudahkan bola itu. Demikian juga bangsa Israel. Bila kita lihat sepanjang zaman kehidupan orang Israel ini, kita lihat ada waktu-waktu mereka bertobat. Tapi banyak waktu juga mereka reverse. Dan Tuhan seringkali mengingatkan, menegur, memberi amaran. Tapi Israel ini ada banyak sekali up and down. Yang last banyak down daripada up. Dan saya melihat ini salah satu yang saya lihat sebagai bangsa Israel tidak fokus rohani mereka kepada Tuhan. Ini saya tengok dalam krisis rohani dalam diri mereka. Satu pertobatan yang singkat. Terima kasih Pastor Mincu. Bagaimana? Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sesebuah bangsa itu sehingga boleh melupakan identiti mereka sendiri. Kalau kita lihat melalui sejarah, biasanya sesebuah negara yang pernah dijajah khususnya, negara itu setelah beberapa tahun ataupun ratusan tahun kita boleh melihat bagaimana budaya mereka, gaya hidup mereka, kepercayaan mereka juga kadang-kadang ataupun selalunya dipengaruhi oleh budaya bangsa penjajah yang telah pun menjajah mereka. Dan saya sebenarnya sangat hairan juga ya Dr. Gerard, kenapa sepanjang mereka dijajah ataupun berada di negara Mesir, contohnya pada sebelum itu selama ratusan tahun juga, tetapi tidaklah serendah ini mereka keliru dengan identiti mereka. Di Mesir mereka masih lagi memandang kepada kedatangan seorang deliverer, ataupun mereka masih ingat akan janji bagaimana Tuhan akan membawa mereka keluar daripada tanah jajahan itu ke tanah perjanjian yang telah pun dijanjikan melalui covenant dengan Abraham, nenek moyang mereka. Dan pada masa ini saya lihat memang mereka betul-betul keliru, ya, sehingga Tuhan membandingkan mereka itu dengan keldai dan juga lembu. Ya, kalau di Malaysia kita biasa gelarkan ya seseorang itu lembu, kalau mereka seorang yang mungkin kurang cerdik lah ya, kurang cerdik, kamu ini macam lembu lah. Tetapi Tuhan mengatakan sedangkan keldai dan lembu pun mereka boleh mengenal siapa Tuhan mereka. Kalau Tuhan mereka memanggil, masa untuk masuk balik ke kandang, mereka akan menuruti. Tetapi bangsa Israel tidak. Dan apa yang menyedihkan sekali adalah apabila Tuhan mengatakan lebih baik kamu bertaubat dulu, ya, sebelum kamu boleh datang untuk mempersembahkan korbanmu. Ya. Dan Tuhan katakan setiap persembahan korban yang kau berikan itu bagiku merupakan satu kejijikan, ya, sesuatu yang sangat tidak menyelerakan, tidak menyenangkan. Dan ini bagi saya pengaruh ini sangat sukar diterima karena faktor-faktor itu hanyalah karena mereka dikelilingi oleh
bangsa-bangsa lain Yes. yang memiliki kepercayaan-kepercayaan lain yang mungkin pelbagai, dan juga kepimpinan raja dan probably kepimpinan di dalam gereja sendiri, ya, yang mungkin sudah mulai tidak mementingkan ataupun menekankan kepada soal kerohanian bangsa itu, ataupun mungkin sudah berkompromi dengan ajaran-ajaran lain daripada kepercayaan-kepercayaan lain di sana, ya, ataupun mereka sudah terlalu lama menunggu, ya, ataupun bosan, ya, yes. mungkin juga, ya. Jadi banyak faktor yang menentukan. Tapi pada ketika ini saya percaya Tuhan sudah melihat mereka itu dalam satu kedudukan yang sangat rendah. Mereka betul-betul keliru. Ya. Apabila Pastor Brian menyentuh mengenai Tuhan sudah melihat mereka ini sebagai satu bangsa yang rendah. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang kedua, kita lihat, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Daripada ayat ini kita lihat bangsa ini memberontak sehingga menyebabkan Tuhan sangat sedih dan kecewa. Dia mengasuh, dia memimpin. Maksudnya di sini dari pada awal lagi Tuhan sudah sebenarnya memilih bangsa ini dan dia sudah menetapkan bahwa bangsa ini akan dia pimpin. Tetapi di dalam rencana Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini, kalau kita lihat dalam ayat ini, mereka memberontak terhadap aku. Lihat, walaupun dipimpin oleh Tuhan, walaupun mereka sudah tahu bahwa mereka ini akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan, tetapi keinginan mereka untuk memberontak masih kuat. Dan sebab itu yang Pastor Brian katakan tadi, Tuhan telah melihat mereka sebagai satu bangsa yang mungkin sudah dibawa-bawa karena hasil daripada pemberontakan mereka, pelanggaran mereka. Nah, mungkin Dr. Gerard ada tambahan. Menarik sekali apa yang mereka sudah utarakan sebentar tadi. Apa yang kita lihat bagi saya di sini, mereka berada dalam masa yang sangat selesa. Sebab kalau kamu lihat raja yang disebut di sana adalah Raja Uzziah, kemudian Jotham, Ahaz, Hezekiah. Semuanya ini adalah raja-raja yang membawa kegemilangan, terutamanya Raja Uzziah. Some scholars mengatakan bahwa Uzziah adalah raja yang terbaik selepas Sulaiman. Dan semua perkembangan di dalam kerajaan Yudah pada masa itu adalah pada zaman Uzziah. Dan bayangkan, selalunya dalam masa yang selesa inilah mereka berpikir bahwa ini adalah usaha kami. Nebukadnezar berpikir sedemikian, bangsa Israel pada zaman hakim-hakim berpikir sedemikian. Mereka hanya memanggil Tuhan apabila mereka diopres oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau kamu lihat dalam awal buku Hakim-Hakim itu, ada komen yang mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa tidak mengenal Tuhan? Dan di sana yang berlaku di sini. Ketika mereka complacent ataupun sangat selesa, mereka sudah berpaling, membelakangkan Tuhan, dan mereka melakukan apa yang digaris pandukan di sana, tetapi hati mereka bukan di sana. Seperti bangsa lain, cukuplah bagi kita untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kita, tetapi hatinya bukan kepada Tuhan. Dan itulah disebabkan itu mereka pergi kepada, kemudiannya kamu boleh melihat mereka pergi kepada berhala, pergi kepada hal-hal yang lain, dan kesan daripada itu adalah mereka tidak mengenal siapa pemilik mereka. Pemilik mereka ada expectation bagi mereka. Dalam Keluaran 19:20 Tuhan mengatakan, kamu adalah umat yang telah kupilih daripada banyak bangsa, kamu adalah umatku yang terpilih. Dan Tuhan memberitahu bangsa Israel, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar daripada Mesir, daripada perbudakan. Kemudian barulah dia nyatakan hukum 10 itu. Expectationnya adalah, disebabkan saya adalah pemilik kamu, saya menyelamatkan kamu, ini adalah apa yang kamu harus lakukan, berperanan sebagai umat-umat Tuhan.
tetapi mereka lupa itu. Yes. Apabila mereka sepatutnya memelihara mereka yang terpinggir, yang miskin dan sebagainya, mereka bukan pula memelihara, mereka mengambil kesempatan. Dan itulah dosa mereka di sini. Ya, apabila Dr. Gerard menyentuh mengenai tanggung jawab, salah satu tanggung jawab mereka adalah untuk melihat keperluan orang lain pada ketika itu. Kita lihat di dalam Yesaya 1 daripada ayat yang ke-11 sampai 15. Ya, Tuhan sudah menegur mereka di sana. Apabila mereka memberikan korban ataupun mempersembahkan korban dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan mengatakan, saya tidak mau terima. Saya tidak mau melihat itu. Karena apa? Dalam masa mereka menyampaikan ataupun memberikan korban, dalam masa yang sama juga mereka menindas orang yang lemah. So, mungkin ini satu soalan praktikal lagi di dalam zaman kita sekarang. Ya, dalam zaman kita sekarang, bagaimana kita mahu memastikan gereja kita tidak kehilangan identiti sebagai umat Tuhan? Ya, mungkin Pastor Friendly, saya tertarik dengan sikap mereka ini, attitude penyembahan mereka ini. Mereka masih lagi dengan begitu selesa membawa persembahan korban mereka. Iya. Mereka masih lagi merasakan mereka itu seakan-akan tidak ada apa-apa isu dengan bersalah. Penyembahan, tidak ada rasa bersalah, ya, tidak ada rasa kemurtadan, ya. Mereka masih lagi melakukan segala ritual rohani mereka seperti biasa, ya. Tetapi Tuhan tidak menerima, ya, karena Tuhan tahu hati mereka tidak bersungguh-sungguh. Ya, jadi pada masa itulah kalau kita bandingkan dengan keadaan kita penyembah-penyembah di zaman moden ini, kemungkinan besar attitude penyembahan seperti itu akan berulang ataupun mungkin sudah pun ada, ya, di dalam gereja. Kita tidak merasa bersalah dengan apa yang mungkin yang kita lakukan ataupun yang kita terima, yang kita apply, dalam kehidupan kita, yang mungkin sebenarnya bertentangan dengan expectation Tuhan, ya, seperti yang telah diberikan ataupun dijangkakan kepada bangsa itu sendiri. Tetapi pada masa ini memang sangat sukar, ya, karena kita cabaran kita berbeza, dan kadang-kadang sesuatu yang adalah dosa itu kelihatannya seperti sesuatu yang benar, ya, seperti sesuatu yang boleh diterima dan kita bertimbang rasa dan kompromi akan perkara-perkara seperti itu. Kita melihat kepada cabaran teknologi, kegiatan sosial kita di luar, penglibatan kita dengan aktiviti-aktiviti tertentu, khususnya dalam dari segi menjana keuangan contohnya, karena kita sangat prihatin dengan kesejahteraan hidup, ya, dan lebih-lebih lagi pada masa pandemik seperti ini, ya, kadang-kadang cabaran itu begitu getir untuk kita mempertahankan, ya, institusi kekeluargaan dan juga ekonomi keluarga kita dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang merupakan mungkin cabarannya berbeza, tetapi pada masa yang sama saya percaya dia boleh juga menggugat, ya, kesetiaan kita dan keikhlasan hati kita sebenarnya untuk masih lagi mengakui keagungan dan kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita, dan pada masa yang sama meninggikan kebenarannya, menghidupkan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin itulah antara saya rasa cabaran sebagai penyembah modern pada masa ini. Mungkin kita tidak tahu, ya, tapi Tuhan bagaimana lebih tahu, ya. Pastor Minson ada pendapat? Oke, bila kita membahaskan tentang tanggung jawab umat Kristen ataupun umat Tuhan untuk melindungi gereja itu daripada mengalami krisis identity. Dan ini saya rasa ini satu perkara yang harus disadari oleh kita, supaya gereja kita tidak kehilangan aura yang penting dalam gereja kita. Dan ada 3
3 perkara yang mungkin kita boleh aplikasikan dalam situasi ini. Pertama, kita harus meletakkan sola scriptura itu salah satu asas kehidupan orang Kristen, ataupun kita berasaskan firman Tuhan itu sendiri. Jangan kita mencampur adukkan dengan hal-hal yang tidak ada poin yang boleh membangun iman kita, ataupun kita mencampurkan hal-hal yang boleh mencetuskan kontroversi dalam gereja. Kedua, kita membangunkan satu hubungan istimewa dengan Tuhan. Bukan setiap pribadi, tapi seluruh gereja itu sendiri. Dan yang ketiga adalah fokus kita. Apa fokus gereja kita? Apakah fokus itu hanya terletak pada individu itu sendiri, ataupun hanya terletak pada pemimpin ataupun pada pastor, dan bukan fokus kepada keseluruhan? Akhirnya tidak ada sokongan daripada seluruh gereja. Saya pikir kita harus menekankan satu fokus di mana semua orang itu setuju dengan satu tema utama gereja kita. Terima kasih Pastor Minjon. Saya ingat sebab gereja kita mempunyai doktrin dan juga yang kita pegang. Itu saya rasa itulah sebenarnya salah satu yang menampakkan identiti kita sebagai Adventist. Doktrin yang kita pegang dan juga Alkitab itu sendiri yang kita percaya. Nah, itulah identiti sebagai seorang Kristen ataupun Adventist. Dan saya rasa melalui penurutan kita terhadap semua itu, kita dapat mengekalkan quality identity kita. Karena kita lihat juga walaupun selalu ke gereja, tetapi belum tentu quality itu ada ataupun identity itu benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Sama juga seperti bangsa Israel yang kita sudah sentuh tadi. Mereka masih menyembahkan persembahan korban tanpa ada rasa bersalah pun. Ya, walaupun Tuhan sudah katakan saya tidak mau menerima itu, tapi mereka tetap lakukannya. Dan ya, mungkin Dr. Gerard ada tambahan. Menarik sekali bila saya melihat, sebab di sini dia style penulisan Yesaya di sini yang kita panggil the covenant lawsuit, ataupun RIV. Covenant lawsuit, perjanjian lawsuit lah. Covenant lawsuit di mana kamu lihat dia kata Tuhan mempersembahkan case dia. Tetapi dia memanggil saksi juga, dan kamu tahu siapa saksinya di sini. Perundangan. Ya. Saksinya di sana, dan Tuhan kata mari kita berperkara, dan Tuhan nyatakan ini kesalahan kamu. Dan itulah Tuhan memanggil mereka untuk kembali kepada Dia. Bila kita melihat kepada keseluruhan ini dan melihat semula cara kita menyembah pada hari ini, berperkara, menyembah dan sebagainya pada hari ini, bangsa Israel tidak mengenal, dan di sana yang saya fikir bahayalah. Kalau bangsa Israel menyembah seorang yang mereka tidak kenal, maka mereka akan membuat apapun yang mereka fikir yang perlu dilakukan, tetapi sebenarnya yang menerima itu tidak boleh menerimanya. Dan pengenalan ataupun kita kenal Tuhan itu sangat penting pada hari ini juga. Saya pikir kita harus mengenal Tuhan lah. Kita harus kenal siapa yang kita sembah. Dan memang jelaslah dalam Alkitab mengatakan, kamu ada menyebut mengenai apa sola scriptura dan sebagainya. Sangat jelas bahwa Alkitab mengatakan bahwa yang kita sembah itu adalah pencipta kita, dan juga yang kita panggil juru selamat, penyelamat kita, Redeemer dengan Creator. Dan kita pada hari ini kita memanggil diri kita Christian, dan identiti kita itu adalah Christian. Itu yang utama, Christian. Kalau kita tidak mengenal Kristus yang kita ikuti itu, makanya penyembahan kita itu pergi kemana? Tidak tahu pergi mana. Kita mungkin menganggap siapapun boleh menerima penyembahan, tetapi yang harus menerima penyembahan kita itu adalah Kristus. Dan Kristus itulah pencipta kita, dia juga adalah Redeemer kita. Kita kembali kepada itu, very very basic. Mengenal siapa? Bagaimana untuk mengenal itu? Saya pikir kita semua tahulah bagaimana mengenal. Kita ada firman Tuhan yang menyatakan
siapa Tuhan itu. Saya tertarik dengan apa yang telah pun diterangkan oleh Dr. Gerard tentang naratif Yesaya pasal yang pertama ini. Dia dari sudut perundangan, ya, Tuhan memperlihatkan kepada mereka case itu. Dan apa yang saya rasa begitu menakjubkan, ya, bagi kita orang-orang Kristen adalah Tuhan tidak hanya mempersembahkan case itu dan memberitahu segala akta yang kita telah langgar, ya, tetapi Dia memberikan kepada kita solutionnya, penyelesaiannya. Dan ayat hafalan yang telah kita bacakan tadi dalam ayat 18 dan 19, kuncinya adalah untuk menurut dan mau mendengar dan kembali kepadanya. Karena bagi Tuhan, walaupun dosamu merah, ya, seperti kain kirmizi, dia tetap akan menjadi putih seperti bulu domba. Bayangkan kontras antara warna merah dan juga warna putih itu, ya, yang begitu ketara, yang begitu tampak, ya, dia punya kontras itu perbezaannya, kekotoran dengan kebersihan. Ya, dan Tuhan menyediakan jalan keluar itu. Tuhan menyediakan pengampunan, ya, dan kita tahu buku Yesaya juga merupakan salah satu buku yang sangat mendukung kepada nubuatan tentang kelahiran Mesias, ya, dan itulah yang saya rasa dalam case perundangan dengan Tuhan ini sebenarnya kita sangat berpeluang, ya, untuk dibebaskan, ya, karena Tuhan menyediakan bagi kita. Dia adalah peguam dan dia juga adalah hakim, yang akan mengadili, dan dia berada di pihak kita. Jadi itulah saya rasa satu panggilan kepada orang-orang Kristen bahwa kita sebenarnya memiliki, ya, peluang keselamatan yang begitu luas dan besar, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dan mendalam untuk setiap kita, walaupun ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi janganlah, ya, tinggalkan rencana Tuhan ini, ya, kembalilah, ya, dan serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi untuk resolusi tahun baru 2021 ini. Pastor Vincent, mungkin ada pendapat terakhir. Satu statement yang sangat istimewa dalam bab pertama ini. Tuhan menawarkan perundingan. Mari kita berperkara. Artinya mari kita berbincang. Negotiate. Iya. Dia yang di pihak benar, tetapi dia pula yang menawarkan perundingan. Dan bahkan orang Israel mungkin tidak terpikir bagaimana untuk ingin berdamai dengan Tuhan. Artinya Tuhan ini mahu mencari satu jalan bagaimana Israel ini kembali kepada Dia. Sebab itu Dia mahu menawarkan satu perbincangan. Artinya Tuhan ini adalah sangat diplomasi sekali. Sangat terbuka untuk menerima pandangan, pendapat daripada bangsa dia sendiri. Dan kalau kita lihat satu lagi fakta yang mengatakan, daripada seluruh tuburan kamu semuanya terdapat bilur-bilur, dia bilang. Artinya tidak ada satu benda yang dari manusia ini yang tidak dijangkiti dengan kuman dosa. Artinya manusia ini mau tidak mau mesti perlukan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Amin. Terima kasih. Kalau kita lihat chapter Yesaya dari yang pertama sehingga yang kelima, ya. Kalau saya baca-baca, saya boleh melihat bahwa tema di dalam 5 chapter pertama itu adalah orang-orang Israel memerlukan Tuhan. Karena mereka sudah kehilangan identiti mereka sebagai bangsa yang mahu dipimpin, dipilih oleh Tuhan. Dan kita boleh melihat juga dalam ayat hafalan tadi, mungkin sebelum ini bangsa Israel mungkin ada rasa ketidakpuashatian. Oh, mungkin kenapa Tuhan menuduh kita melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 tadi, Tuhan sendiri datang dengan bukti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga itu membuatkan bangsa Israel tidak boleh lagi mengatakan bahwa Tuhan menuduh mereka melakukan pelanggaran. Dan apa yang baik di sana kita lihat, Tuhan sendiri, seperti mana yang Pastor Minson katakan tadi, Tuhan sendiri datang dan Dia menawarkan. Orang yang berada di pihak benar menawarkan sesuatu kepada orang yang masih lagi mau cover
pelanggaran-pelanggaran mereka. Itulah kebaikan Tuhan, dan kita lihat di sana juga Tuhan datang untuk memulihkan orang-orang yang sudah kehilangan identiti mereka. Kebaikan Tuhan. Amin. Untuk keajaiban, kemuliaan, kebaikan Tuhan. Terima kasih saudara-saudari, dan terima kasih juga kepada para panel yang sudah membantu memberikan input yang begitu baik dan berharga untuk kita lebih mengenali apa tema ataupun intipati pelajaran di dalam buku Yesaya terutamanya. Dan kita akan mengupas dengan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi pada episode yang akan datang untuk tajuk yang lain pula. Tetapi masih lagi mengenai buku Yesaya. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah bersama-sama dengan saya dan juga hadirin yang sedang menonton. Semoga perkongsian yang sudah kami berikan dapat membantu kita semua bertumbuh di dalam Kristus. Lebih-lebih lagi menguatkan kita di dalam tahun yang baru ini. Untuk doa penutup, saya senang sekali mengundang Pastor Brian pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi memberikan kesyukuran kami dan segala penyembahan hati kami hanya kepada Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, karunia, dan kepadamu-lah kami harus menyembah dan menyerahkan seluruh hidup kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena kasih karunia itulah yang telah menyediakan jalan kelepasan bagi kami untuk dilepaskan daripada dosa-dosa yang membelenggu hidup kami. Melalui karunia anak-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau utus untuk menjadi juru selamat dan penebus kami. Dan kami sangat senang untuk menerima korban dan juga anugerah yang begitu besar itu di dalam hidup kami. Dan sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai jangkaan dan juga tuntutan untuk hidup kami. Dan oleh kerana kasih kami dan juga kesetiaan kami kepadamu Tuhan, maka kami akan terus melakukan segala kehendak-Mu dan juga menghidupkan segala kebenaran-Mu yang kami temukan di dalam firman-Mu. Tolong kami agar kami akan sentiasa diperingatkan akan identiti kami yang begitu besar ini. Bukan lagi sebagai orang yang berdosa, tetapi sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Dan kami adalah milik Tuhan sendiri, yang Tuhan telah tinggikan untuk mewarisi kerajaan surga. Tolong kami Tuhan, kami berdoa untuk semua sahabat-sahabat kami yang sedang belajar dan berbincang dan berandau dengan kami melalui pelajaran-pelajaran ini. Biarlah mereka juga akan menerima berkat yang begitu besar melalui pendalaman mereka terhadap firman Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami, sehingga kami akan bertemu lagi dalam siaran yang seterusnya. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian untuk doa penutupnya. Saudara-saudari, jangan lupa kita akan bertemu sekali lagi dalam episode yang akan datang. Jumpa minggu depan. Happy New Year.